Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Salsabila Imelda dengan NIM B1A122-192. Di sini saya ingin menjawab soal dari artikel, yaitu Measure During COVID-19 Outbreaks Case of the Conclusion and Terminator of Government Construction Contracts. Baiklah, soal nomor 1, yaitu apa yang menjadi isu hukum dari artikel tersebut. Jadi isu hukum yang diangkat di dalam artikel tersebut yaitu apakah klausul force majeure dapat dijadikan alasan untuk membenarkan pembatalan dan pemutusan kontrak pekerjaan di tengah pandemi COVID-19. Soal nomor 2 yaitu jelaskan jenis force majeure beserta akibat hukumnya. Nah, jenis force majeure terbagi menjadi 2, yaitu force majeure absolut dan force majeure relatif. Akibat hukum dari force majeure absolut yakni bahwa pihak yang kena dampak tidak diharuskan untuk membayar ganti rugi karena tidak memenuhi kewajiban kontraknya. Dan force majeure relatif yakni resiko yang timbul biasanya ditanggung oleh kreditor berdasarkan pasal 1545 KUH Perdata. Lanjut, soal nomor 3 yaitu apa teori hukum yang dipakai dalam tulisan tersebut. Jadi ada 2 teori yang dipakai di dalam tulisan tersebut, yaitu teori objektif dan teori subjektif. Selanjutnya nomor 4, apa yang dimaksud dengan construction contract? Jadi kontrak konstruksi adalah perjanjian antara pemerintah dengan kontraktor untuk melaksanakan suatu proyek pembangunan infrastruktur. Soal nomor 5, apa saja muatan hukum yang penting harus dimuat dalam construction contracts? Jadi ada 5 muatan hukum yang penting yang harus dimuat di dalam kontrak konstruksi. Yang pertama yaitu klausul force majeure. Yang kedua, penentuan waktu pelaksanaan proyek. Yang ketiga, perencanaan pembayaran dan prosedur metode pembayaran. Serta yang keempat, hak dan kewajiban para pihak. Dan kelima yaitu klausul tanggung jawab atas resiko. Baiklah, soal nomor 6 yaitu apakah construction contract termasuk perjanjian bernama atau tidak. Jadi jelaskan alasannya. Jadi kontrak konstruksi ini bisa dikategorikan sebagai perjanjian bernama karena pertama, kontrak konstruksi merupakan perjanjian antara pemerintah dan kontraktor. Yang kedua, kontrak konstruksi mengatur secara rinci hak dan kewajiban para pihak. Dan yang ketiga, kontrak digunakan untuk memberi pemahaman mengenai hubungan kontraktual antara pemerintah dan kontraktor. Baiklah, soal nomor 7 yaitu apa yang menjadi kebaruan dari tulisan tersebut. Jadi ada beberapa kebaruan di tulisan tersebut yaitu membandingkan force majeure absolut dan force majeure relatif saat pandemi COVID-19. Yang kedua, mengusulkan agar force majeure absolut dan relatif dicantumkan secara jelas di dalam kontrak. Baik, soal nomor 8 dan soal terakhir, apa saja bentuk-bentukan prestasi pada construction contracts? Jelaskan. Jadi bentuk-bentukan prestasi dalam kontrak konstruksi yaitu tidak memenuhinya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Yang kedua, yaitu kelalaian atau kesengajaan melanggar ketentuan dalam kontrak yang dapat menimbulkan kerugian ke pihak lain. Dan yang terakhir yaitu tidak dapat melanjutkan pelaksanaan proyek karena terhalang peristiwa di luar kendali yaitu seperti kebangkrutan. Baiklah, sekian dari jawaban saya mengenai artikel tersebut. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.